Triplek diputus. Jadi banyak cara untuk menurunkan spastisitas, karena banyak yang berasumsi bahwa spastisitas inilah yang mengakibatkan kesulitan untuk bergerak. Ya. Ini kenapa kok nggak bisa berjalan dengan baik? Spastisitasnya tinggi, Pak. Ini kenapa nggak spastisitas? Seringkali kami hitamkan spastisitas. Oke. Jadi untuk posisi tidur terlentang, menurunkan spastisitas dengan berbagai cara tadi itu gampang. Bukan mesti berhasil ya, tapi gampang. Yang bermasalah adalah ini sudah diturunkan pada saat tidur terlentang, tonusnya sudah menurun, sudah bisa rileks seperti ini. Tapi begitu dipakai untuk aktivitas, nah muncul lagi. Sehingga ada yang mengatakan menurunkan spastisitas di sini saat tidur terlentang itu mubadir. Karena begitu nanti aktivitas muncul lagi. Terus gimana Pak yang seperti itu? Nah, mungkin jangan terlalu lama di sini ya untuk menurunkan spastisitas. Tapi ini tadi saat beraktivitas. Nah begitu beraktivitas ya hindari hindari gravitasi. Begitu aktivitas kemudian seperti ini misalnya, atau mungkin ini dipegangi seperti ini misalnya, atau diminta pasiennya untuk secara sadar mengontrol spastiknya. Coba Pak, ini kaku seperti ini. Mungkin Bapak itu terlalu takut, kemudian terlalu ngoyo dalam berlatih ini. Coba Bapak lakukan latihan ini dengan serius, tapi rileks saja Pak. Bapak bilang kepada tangan Bapak ini yang kaku ini untuk rileks, lemeskan, ya, nggak ada masalah apapun, rileks saja. Ya, itu juga bisa. Jadi menurunkan spastisitas dengan pendekatan psikologis. Ya. Dan kemudian begitu dia berjalan, lakukan juga dengan rileks supaya tidak kaku seluruh tubuhnya untuk berjalan. Ya. Saya berjalan dengan rileks. Ini harus lemes. Itu kemudian ditanam. Kalau ada spastisitas, hindari dengan mengeliminasi gravitasi. Berarti ini harus bergerak Pak. Kalau seperti ini kan nggak bergerak, mengeliminasi gravitasi tapi nggak bergerak. Harusnya tadi semakin bergerak, spastisitas semakin turun. Oh berarti malah disuruh lambian gini Pak kalau sudah bisa. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya ini tadi taruh di saku. Jadi spastisitas sering munculnya saat aktif. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana passive movement, bagaimana stimulasi, bagaimana inhibisi menurunkan spastisitas? Ya. Nggak punya sapu, ya ditaruh di dalam celana. Ini bisa dipegangi sendiri seperti ini di belakang, ini ya bisa. Ini nanti pola jalannya yang sini jadi nggak betul Pak. Ya berarti Anda harus pikirkan cara yang lain. Sudah pakaikan spleen aja lah. Spleennya mulai dari sini sampai ke sini. Atau mungkin digendong saja lah. Ya digendong. Karena masih lumpuh sama sekali, nggak ada gerakan ya. Tapi Anda mau menginhibisi spastisitas, pakai selendang seperti mitela, gendong aja. Dan itu juga baik untuk mencegah supaya ini atau dipegangi tangan gini Pak. Ya silakan.
Kalau pegangin tangan gini nanti pola jalannya jadi nggak benar Pak. Ya sudah pakai selendang. Tapi kalau dia jalannya hanya menempuh jarak pendek, pegangi gini aja. Jadi fisioterapinya fleksibel gitu ya, berdasarkan clinical reasoning. Enggak kemudian, oh ini harus digendong. Tujuan digendong itu apa sih? Kan gitu. Bisa diganti dengan cara lain enggak sih? Jadi mestinya seperti itu, ada clinical reasoning. Tidak kemudian